Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita masih bisa beraktivitas dan bekerja mencari nafkah. Berbicara tentang mencari nafkah, maka salah satu di antara himmah seseorang adalah bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para pekerja di belakang ini, mereka telah bekerja di pagi hari untuk mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka rezeki. Tetapi tahukah Anda, ikhwatal iman, bahwasanya meskipun mencari rezeki dunia ini merupakan hal yang dituntut dari setiap kita karena kita memiliki tanggung jawab, tetapi ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu senantiasa berusaha untuk mencari tujuan dari kehidupan kita, yaitu negeri tempat kita tuju, yaitu negeri akhirat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabighil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian di negeri akhirat sana. Akan tetapi jangan kalian melupakan dunia kalian dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kalian. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Perhatikan jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali perintah kepada kita untuk mencari akhirat. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhir. Mencari akhirat. Kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kalian lupakan bagian kalian dalam kehidupan dunia. Maka akhirat itu dicari, sedangkan dunia itu diingatkan bagi kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki dari setiap hambanya di atas muka bumi ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada yang melata di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rezekinya, menjamin rezekinya. Maka setiap orang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda bahwasanya tidak akan meninggal seseorang hingga rezekinya itu sempurna. Semua jatah rezekinya dihabiskan, barulah kemudian ajalnya itu datang. Maka dunia ini diingatkan kepada kita, sedangkan akhirat diperintahkan bagi kita untuk mencarinya. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bagi kita untuk selamat di negeri akhirat. Bahkan kalaupun kita senantiasa beramal ketaatan, menjauhi kemaksiatan, belum ada jaminan bagi kita untuk menjadi orang yang selamat. Hanya saja diberikan janji kepada kita, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat. Maka tidak dilarang bagi kita untuk berusaha secara maksimal mencari dari kehidupan dunia ini. Tetapi jangan sampai hal itu melalaikan kita dari tujuan utama kita, itu mencari akhirat. Ikhwatal iman, orang yang mencari dunia kemudian melupakan akhirat, maka mereka orang-orang yang terpenjara dalam kehidupan dunia ini. Mereka akan menjadi hamba-hamba dunia, hamba dinar dan hamba dirham. Sedangkan orang-orang yang mencari akhirat, orang-orang yang mencari akhirat tanpa mereka melupakan dunia mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kehidupan kepada mereka. Perhatikanlah sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Barang siapa yang dunia adalah tujuannya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kemiskinan senantiasa berada di antara kedua matanya. Dan Allah akan memecah belah urusannya. Sedangkan dunia tidak datang kepadanya kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan baginya. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatil akhiratu hammah, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atatsu dunya wa hiya raghimah." Dan barang siapa yang akhirat adalah tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan berada pada hatinya, dan Allah akan mengumpulkan urusannya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Maka ikhwatal iman, perhatikanlah dua perumpamaan ini. Nabi SAW menyebutkan orang-orang yang himmahnya adalah dunia, obsesinya adalah dunia dan melupakan akhirat, maka Allah akan menjadikan kemiskinan berada di antara kedua matanya. Jadi mereka memandang dunia ini dengan kedua mata mereka. Mereka menerjemahkan dunia ini dengan penglihatan mereka, hal-hal yang zahir. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mengetahui yang zahir-zahir saja dalam kehidupan dunia ini, sementara dari akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Segala sesuatu diterjemahkan dengan mata mereka. Harta dijadikan sebagai ukuran. Sedangkan orang-orang yang himmahnya adalah akhirat, obsesinya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan berada di antara di dalam hatinya. Perhatikan, Allah jadikan kekayaan bukan di matanya tapi di hatinya. Artinya jamaah sekalian, mereka memandang dunia ini dengan hatinya, dengan keyakinan akan hakikat dunia ini, ya, keyakinan akan hakikat dunia ini, sehingga mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirat ini adalah sesuatu yang patut untuk senantiasa kita cari, kita berusaha kepadanya. Sedangkan dunia ini diingatkan bagi kita agar kita tidak melupakannya, karena ada di sana hak-hak yang merupakan kewajiban bagi kita untuk memenuhinya. Kita wajib untuk menafkahi keluarga kita, kita wajib untuk menafkahi istri dan anak-anak kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita petunjuk dan kekuatan untuk senantiasa bisa beramal untuk akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dan memudahkan bagi kita sebab-sebab rezeki kita di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.